warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Sobat-sobat 84 semuanya dan di luar 84 juga banyak ya. Oke, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Puji syukur, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Patepang di Awang-Awang. Itu terjemahan bebas ala Sunda dari webinar ya. Nah, acara ini adalah persembahan dari alumnus Fakultas Kedokteran Unpad Angkatan 84 yang tujuannya adalah berbagi informasi kesehatan kepada masyarakat dengan harapan semakin banyak masyarakat yang peduli akan kesehatannya dan memiliki paradigma sehat. Ya, maka akan semakin meningkat, akan semakin tinggi pula tingkat kesehatannya. Ya, oke. Pada kesempatan yang spesial ini ada dua event, ada dua hari kesehatan yang diperingati kemarin tanggal 29 Mei kita sama-sama memperingati Hari Lansia atau Lanjut Usia Nasional atau disingkat HALUN. HALUN, Hari Lanjut Usia Nasional. Jadi di tengah situasi pandemi virus corona seperti ini, saat peringatan Hari Lansia itu seperti momen untuk kita kembali menyadari bahwa pentingnya melindungi orang tua kita dari infeksi virus corona. Nah, maka nanti kita akan sama-sama menyimak ya bagaimana lansia-lansia, orang tua kita ya perlu dilindungi kesehatan jantungnya dan bagaimana menyikapinya. Yang kedua adalah hari besar kesehatan yang kita rayakan sedunia, yaitu Hari Tanpa Tembakau. Ya, jadi No Tobacco Days itu tanggal 30 Mei 2020 ini. Temanya pada kesempatan kali ini tahun 2020 ini adalah Protecting Youth from Industry Manipulation and Preventing them from Tobacco and Nicotine Use. Nah, jadi ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa semakin muda anak-anak atau orang-orang sudah mulai merokok, yang mana ini harus tentunya diantisipasi. Nanti Dokter Nina akan membawakan seperti apa sih kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan topik pertama, yaitu mencegah merokok pada anak muda oleh Dokter Nina Manarosana, MKes. Beliau tadi sudah dijelaskan banyak berkecimpung di kantor kedinasan kesehatan yang berhubungan dengan kebijakan. Mari kita simak bersama Dr. Nina Manarosana. Nanti Bapak Ibu pemirsa sekalian dapat bertanya dengan menulis chat di inbox sebelah kanan ya, atau bisa langsung raise hand setelah Dr. Nina presentasi. Kepada Dr. Nina kami silakan. Terima kasih Dr. Susi, Dr. Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Dan dia tipenya ya oke. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu lagi. Kenapa hari ini kita menjadi
berkumpul karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Susi ada 2 hari kegiatan hari peringatan di bidang kesehatan yang insya Allah akan menjadi bahasan kita semua. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang saya langsung screen. Waduh, punten bisa diinikaninnya nggak screen saya? Share screen saya bisa dinyalakan nggak ya? Host punten, saya mau menyampaikan paparan, bisa dibantu sama host? Halo? Halo? Hostnya siapa ya? Lina bisa Saya menyampaikan tentang Lina bisa kah? Bisa. Langsung. Langsung. Oke, sekarang saya bisa. Ya, tadi nggak bisa soalnya. Oke, Bapak Ibu, ini akan saya sampaikan tentang mencegah merokok pada anak muda. Oke, sebentar. Oke. Bentar ya, masih perlu waktu. Oke. Mencegah merokok pada anak muda. Ini kenapa ini menjadi materi kita saat ini? Karena hari ini kita sedang memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, di mana temanya adalah melindungi kaum muda dari manipulasi industri dan mencegah mereka dari penggunaan tembakau dan nikotin. Kenapa mereka harus dilindungi? Nanti kita akan lihat datanya. Bapak Ibu, hari ini juga kita memperingati Halun, Hari Lanjut Usia Nasional. Makanya kita hubungkan kedua tema ini menjadi hindari merokok sejak muda untuk hidup berkualitas sampai usia lanjut. Saya ingin memperlihatkan, ini adalah pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, analisis situasi perokok anak remaja, kemudian 9 cara industri tembakau melembahkan kebijakan publik, yang ketiga adalah bahaya merokok bagi kesehatan, dan yang keempat, tips berhenti merokok. Agak lama ya. Sebentar. Ini ada analisis situasi perokok, ada anak remaja. Saya ingin memperlihatkan data. Pada tahun 2013, perokok anak di bawah antara umur 10 sampai 18 tahun itu 7%. Kemudian berubah pada tahun 2016 menjadi 9%, dan 2018 9% lebih. Targetnya pada RPJMN 2020-2025 ini akan turun menjadi 8,7. Tentu ini angkanya kelihatannya kecil penurunannya, tapi pasti itu kita akan harus mengusahakan berbagai upaya yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Saya ingin memperlihatkan film ini. Film ini sudah sangat viral. Saya kira teman-teman juga pernah melihat. Ini adalah video di mana anak-anak memang disengaja disuguhi merokok dalam suatu acara. Kita lihat mereka dengan santai merokok. Kalau lihat dari umurnya, mungkin ini masih umur 7 sampai 8 tahun. Ya, masih muda-muda sekali ya. Jelas apa yang mereka lakukan, merokok, dan di latar belakang kita melihat ada orang tuanya yang memang sengaja menyediakan. Ini menjadikan sekali. Kita lihat lagi yang lainnya. Nah, ini saya akan perlihatkan lagi. Nah, ini justru ibu bersama-sama anaknya merokok di depan bayinya. Ini bisa dibayangkan, ini luar biasa kebiasaan merokok di negara kita. Dan ini teknik dari para industri rokok, bagaimana mereka menjual rokok seolah rokok adalah obat herbal. Yang mereka sampaikan, rokok adalah obat herbal. Rokok bisa membuat orang lebih sehat seperti hal-halnya obat herbal lainnya. Tentunya masyarakat lupa kalau tembakau memang berasal dari tumbuhan.
Artinya, kalau dikatakan tembakau itu herbal, pasti herbal. Kecuali kalau tembakau elektronik. Semua rokok konvensional itu adalah terbuat dari tembakau. Nah, ini mengerikan sekali ya, cara industri rokok mempromosikan kepada masyarakat, terutama masyarakat dengan pendidikan yang lebih rendah. Nah, ini saya ambil sumber dari Tobacco Company Memo Internal. Ini adalah suatu perusahaan rokok di luar negeri yang memang ini jadi pegangan di semua industri rokok. Dikeluarkan tahun 29 Februari tahun 84. Di sana disampaikan bahwa perokok muda adalah satu-satunya sumber pokok pengganti. Sumber perokok pengganti. Mereka sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang sangat menyenangkan untuk para anak-anak muda. Mereka sampaikan apabila jika para remaja tidak merokok, maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau sekarang industri rokok itu fokus untuk membantu anak-anak, fokus membantu perokok. Ikatan para pengusaha rokok, mereka membuat kebijakan apabila ada generasi muda atau ada acara kepemudaan atau acara-acara yang melibatkan orang muda meminta sumbangan, maka kebijakan mereka adalah harus dibantu. Tidak boleh lama, kalau memungkinkan 1 kali 24 jam. Itu sudah menjadi kebijakan mereka yang memang menjadi perangsang bagi anak-anak muda yang ingin melakukan kegiatan, pasti minta sponsornya dari rokok. Jadi kita bisa lihat acara-acara musik, acara-acara anak-anak, acara apapun, seringkali sponsornya ada rokok. Ini karena memang sudah menjadi kebijakan mereka. Mengapa remaja? Remaja, kita tahu remaja adalah masa transisi dari anak menjadi dewasa, di mana terjadi peningkatan emosional, perubahan fisik, nilai, dan sebagainya. Dan itu menyebabkan seringkali kondisi perubahan itu menyebabkan mereka tidak percaya diri, kemudian mereka apatis, merasa sedih, dan mereka mencari teman dalam kelompoknya. Ikut ke orang dewasa mereka belum bisa, ikut kepada anak-anak sudah bukan zamannya lagi. Jadi pada dasarnya remaja adalah proses pencarian jati diri. Nah, ketika seorang remaja mencari siapa saya, mencari jati dirinya, yang perlu diperhatikan adalah mereka butuh figur teladan. Siapa yang bisa mereka jadikan contoh. Nah, ini kebutuhan mereka ini dimanfaatkan oleh para industri rokok. Bagaimana cara industri rokok itu memanfaatkan kondisi remaja? Nanti kita lihat ya. Saya akan sampaikan ada 9, kita tahu berbagai kebijakan sudah dilakukan untuk menghambat orang tidak merokok. Dan dari bungkus rokok kita bisa melihat bagaimana bahaya merokok. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana bukan hanya bahaya rokok, kita juga bisa melihat gambar-gambar dampak dari rokok. Tapi nampaknya itu masih belum menarik, belum menyebabkan seseorang takut untuk merokok. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata industri tembakau melakukan berbagai upaya supaya orang tetap ingin merokok. 9 cara industri rokok ini saya ambil dari Crop9 yang ini menjadi pegangan seluruh dunia. Seperti apa? Kita lihat, kita buka satu persatu. Apa yang 9 cara yang dilakukan oleh industri rokok? Pertama adalah membangun aliansi dengan kelompok depan atau kelompok masa depan. Jadi mereka membangun aliansi dengan berbagai LSM, berbagai industri. Mereka juga membangun aliansi dengan seolah-olah organisasi masa depan anak dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat kan beberapa waktu yang lalu ya, kita lihat mereka
membangun aliansi dengan salah satu kementerian yang mencakup yang bergerak di bidang olahraga. Kemudian kedua, mencoba melemahkan komunitas kesehatan masyarakat. Mereka menyerang komunitas kesehatan masyarakat supaya masyarakat tidak menyukai. Ini contohnya adalah ketika kita beberapa waktu lalu terjadi perselisihan paham ketika salah satu perusahaan rokok membiayai proses perekrutan atlet atau perekrutan olahragawan anak-anak. Itu beberapa organisasi rokok, beberapa organisasi masyarakat yang peduli dengan masa depan anak berusaha untuk menghentikan. Namun yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan rokok itu menyerang balik, seolah-olah para organisasi-organisasi ini yang peduli pada anak ini tidak peduli dengan masa depan anak, masa depan olahraga, dan sebagainya. Kemudian cara yang lain lagi adalah mereka melakukan pembantahan terhadap fakta kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya, namun kemudian mereka menyebarkan bahwa rokok adalah obat, rokok adalah bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Kemudian cara keempat, mereka memproduksi dan mempromosikan penelitian yang menyesatkan. Kita tahu saat ini sedang berperang, Pak kuat penelitian. Ada yang menyatakan rokok itu bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi lebih sehat dalam masa corona ini ya. Ada yang bilang nikotin bisa menyebabkan orang bisa lebih tahan. Padahal data yang ada tidak menyebabkan demikian. Justru seorang perokok beresiko lebih besar untuk menjadi lebih parah. Jadi kalau misalnya bapak ibu mendengarkan bahwa nikotin bisa menyebabkan seseorang bisa lebih tahan, kita harus lihat dulu dari mana itu sumber rokoknya, sumber datanya. Data yang kami dapat dari Cina yang pertama kali terjadi kejadian COVID, itu di sana menyatakan lebih jelas. Bagi seorang perokok apabila terkena COVID, kemungkinan masuk ICU dan kemudian kemungkinan meninggalnya 1,5 kali lebih besar daripada mereka yang bukan perokok. Itu salah satu cara mereka mempromosikan penelitian. Kemudian mereka melakukan lobby-lobby tingkat atas. Lobby-lobby di bidang apa? Mereka lobby-lobby Indonesia merupakan satu-satunya negara besar, kita dianggap negara besar dalam kata jumlah penduduk yang besar, yang tidak menandatangani ratifikasi tentang tobacco control. Jadi kita memang berkali-kali dilakukan, tapi kita tidak pernah. Jadi pemerintah tobacco control karena dengan berbagai pertimbangan, dengan alasan petani tembakau, dengan alasan dan sebagainya, itu cara mereka melobi. Kemudian yang keenam adalah cara mereka mempengaruhi kebijakan tingkat tinggi, yaitu mereka menarik ulur. Seharusnya kalau misalnya saya ingin menyampaikan bahwa sebagian besar perokok di Indonesia adalah orang miskin. Nah, supaya orang miskin ini tidak merokok, harusnya rokoknya dimahalkan. Nah, supaya rokok mahal, maka pajaknya harus tinggi. Nah, mereka bermain di sini. Mereka melakukan pengaruh kepada pejabat-pejabat penentu kebijakan pajak supaya pajak rokok tetap tinggi. Tahun ini rokok sudah ditetapkan pajaknya jauh lebih tinggi, tapi di pasaran tetap harga rokok tidak terlalu jauh. Nah, ini cara-cara mereka untuk cara-cara mereka untuk melemahkan kebijakan publik. Kemudian yang ketujuh adalah melitigasi. Mereka mencari dasar-dasar hukum. Contohnya adalah mereka bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, bagaimana caranya kemudian supaya mereka tetap bisa dilegalkan berdagang di sini. Kemudian mereka pun memfasilitasi penyelundupan dengan alasan karena terlalu mahal, karena ini, karena apa. Kemudian mereka memfasilitasi penyelundupan. Hampir di beberapa kali penyelundupan terhadap rokok ini memang di belakangnya ada perusahaan rokok. Kemudian berusaha meningkatkan reputasinya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah mereka seolah-olah perusahaan rokok ini adalah perusahaan yang baik.
kita sering lihat iklan mereka adalah mereka melakukan penanaman, melakukan penghijauan, dan pada saat COVID-19 ini mereka memberikan bantuan kepada dalam penanganan COVID dengan pembagian APD. Mereka ingin memberi kesan bahwa mereka adalah orang baik. Mereka ingin memberi kesan bahwa mereka bukan perusahaan yang sebetulnya menghancurkan masa depan bangsa kita. Bapak Ibu, para pendengar, para istilahnya kalau para peserta webinar lah ya. Saya ingin sekedar mengingatkan kembali apa bahaya merokok bagi kesehatan. Bahaya merokok bagi kesehatan tentunya ini sudah tidak aneh lagi kita mendengar. Yang pertama adalah pasti menyebabkan kerusakan saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan ini yang paling pertama adalah kanker paru. Kanker paru itu menjadi penyebab kematian karena mengalami peningkatan risiko kanker paru-paru hingga 25 kali. Dan pada wanita meningkat hingga 25,7 kali. Yang kedua bisa menyebabkan hepatitis, pneumonia, dan lain-lain. Bahaya merokok yang lainnya adalah menyebabkan penyakit jantung, nanti akan dipaparkan oleh narasumber kedua. Yang ketiga adalah bahaya merokok bisa menyebabkan kolesterol tinggi, mudah-mudahan nanti juga bisa dipaparkan oleh narasumber kedua. Yang keempat, komplikasi diabetes. Bapak Ibu, kita tahu bahwa 2, 3, dan 4 penyakit jantung, penyakit kolesterol tinggi, dan diabetes adalah komorbid, adalah penyakit yang menjadi penyerta seseorang apabila terkena infeksi virus corona, dia akan menjadi lebih cepat menjadi kondisinya memburuk. Bahaya merokok lainnya adalah menyebabkan gigi menguning atau kropos karena adanya gangguan dari sirkulasi darah yang menuju gigi. Kemudian yang selanjutnya adalah keguguran dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Bapak Ibu, kita tahu saat ini masalah di kita adalah masalah gizi buruk. Masalah gizi buruk ini yang kita tahu dengan stunting. Stunting adalah kondisi gizi buruk pada anak yang setelah berlangsung lama. Hasil penelitian ini terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari kandungan, kemudian dia dilahirkan sampai umur 2 tahun, ini sangat terkait. Dan biasanya penderita stunting ini, anak-anak stunting ini terkait karena orang tuanya perokok. Perokok ini bisa perokok di rumah, bisa perokok di luar. Jadi si anak kecil ini bisa menjadi perokok pasif atau juga menjadi perokok ketiga. Nah, ini pengetahuan yang terbaru karena ada orang-orang tua yang tidak pernah merokok di rumah, tapi dia merokok di luar, tapi anaknya tetap stunting, anaknya tetap terkena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Ternyata anak-anak ini yang terkena racun rokok itu karena orang tuanya. Ketika sudah merokok, orang merokok tidak sadar racunnya itu menempel di tangan, menempel di baju, menempel di segala sesuatu yang ada di situ di ruangan. Kemudian ada orang tua yang biasa merokok di luar, setelah merokok keluar dia masuk ke dalam rumah, dia memegang bayinya atau anaknya, bayinya kemudian dia peluk tanpa sadar, bayinya menghirup racun rokok dari yang ada di baju dan tubuh orang tuanya. Ini yang seringkali tidak disadari. Oh ya, selain keguguran dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, rokok juga bisa menyebabkan kecacatan bagi anak yang dilahirkan. Bahaya rokok selanjutnya adalah terjadinya berbagai jenis kanker pada perokok atau perokok sekunder. Kanker apa saja? Ini mulai dari kanker serviks bagi perempuan, kanker tenggorokan, kanker kandung kemih, kanker mulut, kanker darah, kanker ginjal, dan berbagai kanker yang lain. Ini terjadi karena memang nanti ada mekanisme lain tidak mungkin saya terangkan di sini. Nanti insya Allah mudah-mudahan pertemuan nanti ada narasumber yang lebih kompeten yang bisa menjelaskan kenapa rokok bisa menyebabkan kanker di organ-organ tubuh tersebut.
Bahaya kesehatan lainnya adalah menyebabkan menopause prematur. Menopause prematur ini sekarang semakin banyak terjadi. Dulu masih banyak ibu-ibu yang masih subur sampai di atas 50 tahun. Saat ini menopause banyak terjadi di sekitar umur 40 tahun. Ini seringkali terjadi pada ibu-ibu dengan suami perokok atau ibu-ibu dengan suami perokok, baik aktif maupun sekunder, ini bisa menyebabkan menopause prematur. Gangguan lainnya adalah gangguan mata yang bisa terjadi karena gangguan sirkulasi pada mata. Bapak Ibu, yang ke-10 adalah menurunnya daya tahan tubuh. Ini menjadi beresiko yang menyebabkan beresiko tinggi terjadinya COVID-19 yang tadi saya sampaikan. Satu sisi menyampaikan dengan perokok itu dengan nikotinnya meningkatkan daya tahan tubuh, tapi di sisi lain data-data yang dikumpulkan itu membuktikan bahwa perokok itu kemungkinan lebih parahnya lebih besar, risiko menjadi lebih parah lebih besar. Hanya saja memang saat ini sedang berperang antara orang yang pro dengan rokok dengan teman-teman yang tobacco control bergerak dibilang tobacco control. Sekarang dua-duanya sama sedang mencari data di berbagai dunia. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga ada data-data yang di rumah sakit yang memperlihatkan hubungan rokok dengan COVID-19. Beberapa kali teman-teman yang bergerak di No Tobacco Control, kita berkunjung ke beberapa rumah sakit mencari data itu, ke Dinas Kesehatan juga mencari data seseorang COVID itu apakah dia merokok atau tidak, apakah di keluarga merokok atau tidak, kami tidak menemukan. Di sini mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan, teman-teman bisa melihat. Tapi yang jelas saya mengenal orang-orang yang tidak merokok dan kemudian dia sempat terkena COVID-19 parah, kemudian dia sehat. Salah satunya Pak Bima Arya, dia adalah wali kota Bogor. Kemudian wakil wali kota Bandung pun Pak Yana itu pun sembuh, alhamdulillah dari COVID-19 karena dia memang tidak merokok. Gangguan merokok lain kepada kesehatan adalah gangguan ereksi dan kesuburan. Dulu tuh konon katanya laki-laki itu bisa sampai 60 tahun, 70 tahun masih bisa melakukan hubungan dengan baik. Nah, saat ini tidak jarang. Anak-anak muda masih baru masuk 30 tahun sudah melakukan mengalami gangguan. Kemudian yang sering terjadi lagi adalah rasa cemas dan gelisah. Khasnya dari seorang rokok adalah jarinya kuning, menebal dan menguning. Menebal dan kuning dan kulitnya menjadi lebih cepat keriput. Ini yang menyebabkan penuaan lebih dini. Bapak Ibu sekalian, bukan hal yang mudah berhenti merokok, tapi tidak ada pilihan lain. Kalau kita ingin sehat, kita harus merokok, harus berhenti merokok. Bapak Ibu, ini saya ingin menyampaikan beberapa tips tentang berhenti merokok. Yang perlu diingat, ketika kita berhenti merokok, artinya kita memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk hidup lebih sehat dan lebih lama. Kita memberi kesempatan pada orang-orang sekitar kita yang kita cintai supaya mereka lebih sehat, mereka lebih terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak menular. Saya lupa menyampaikan bahwa saat ini di Indonesia penyakit tidak menular yang terkait dengan rokok sudah meningkat dengan eksponensial. Penyakit apa saja? Yaitu penyakit jantung. Yang paling besar sekarang adalah kencing manis. Hipertensi, kemudian kencing manis, jantung, stroke, itu dengan berbagai mekanismenya. Kemudian seperti itu. Bapak Ibu, yang paling mungkin belum menjadi perhatian adalah meningkatnya penderita kencing manis. Apa hubungannya kencing manis dengan rokok? Di Indonesia belum banyak penelitiannya, tapi berbagai jurnal sudah menyampaikan bahwa ternyata merokok menyebabkan kemungkinan menyebabkan munculnya kencing manis pada seseorang lebih awal. Jadi kalau misalnya orang tuanya kencing manis nih, anaknya sudah berisiko kencing manis. Biasanya kalau anak seorang laki-laki, ibu atau bapaknya kencing manis, maka kemungkinan dia akan menjadi kencing manis juga. Biasanya
kalau dia tidak merokok, dia akan terkena kencing manisnya lebih pada usia yang lebih tinggi, tapi pada perokok dia akan datang lebih awal. Dan kerusakan ginjal pada kencing manis disebabkan oleh beberapa literatur. Penderita kencing manis yang perokok akan mengalami kerusakan ginjal lebih cepat daripada kencing manis yang tidak merokok. Bapak Ibu, kita lanjut. Saat ini kita tidak bahas itu ya. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tips berhenti merokok. Ada beberapa tips berhenti merokok karena kita tahu sangat sulit sekali orang berhenti merokok. Oleh karena itu ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah harus mempunyai niat yang kuat. Tetapkan niat dan tujuan berhenti merokok. Kalau perlu kita menempel di dinding. Saya harus berhenti merokok. Sehingga kita diingatkan, oh ya saya mau berhenti merokok, saya berhenti merokok. Dan yang kedua adalah libatkan keluarga dan teman dekat. Kurang benar apabila orang mau berhenti merokok tapi kemudian dia sembunyi-sembunyi. Ini udah kedengeran belum, Ma? Hampir dapat dipastikan mereka yang mau berhenti merokok tapi tidak melibatkan keluarga, maka kemungkinan besar dia akan jadi gagal. Jadi tahap kedua adalah kita harus melibatkan keluarga. Halo? Oke, saya lanjutkan. Saya ulang kembali. Pertama, tetapkan niat. Kedua, melibatkan keluarga dan teman-teman dekat kita. Kita sampaikan, tolong bantu saya ingin berhenti merokok. Kemudian yang ketiga adalah mengelola stres. Kita harus lebih rileks dalam menghadapi stres, karena kalau tidak, kita akan lari ke rokok lagi. Yang keempat, hindari pemicu. Apa yang dihindari pemicu? Pemicu bagi seorang perokok adalah teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merokok, maka ketika dia berniat menghindari, pertama yang harus dilakukan adalah dia harus meninggalkan teman-temannya. Untuk sementara waktu, untuk disampaikan ke mereka, maaf, saya tidak bisa bergabung dulu, saya ingin berhenti merokok. Tapi itu tentunya harus punya niat yang kuat ya. Itu kemudian pemicu yang lainnya adalah melihat orang merokok. Mungkin dia tidak bergabung dengan teman-temannya, tapi kemudian dia melihat orang merokok, entah itu di televisi, entah itu di tempat-tempat lain, itu menjadi pemicu juga. Selain itu adalah melihat bungkus rokok, melihat rokok, melihat hal-hal yang berkaitan dengan rokok itu akan menjadi pemicu seseorang untuk menjadi rokok. Menjadi tetap merokok lagi itu yang menyebabkan seseorang akan gagal untuk berhenti merokok. Yang kelima adalah berolahraga. Olahraga ini bisa menyebabkan seseorang lupa, menyibukkan seseorang, bisa menjadi lebih sehat, dan menghilangkan keinginan untuk merokok. Bapak Ibu sekalian, untuk tips yang selanjutnya adalah pertama, buat pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat ini kita harus membuat sedemikian rupa. Jadi pola makan yang sehat tidak berarti pola makan yang mewah ya Bapak Ibu. Misalnya kita sebetulnya ada punya sumber makanan yang sehat, yang murah, meriah, tempe, tahu. Nah itu lebih bagus daripada makanan kita. Misal kita menginginkan makanan daging, tapi yang kita beli adalah gajinya atau lemaknya. Itu tentunya tidak sehat. Kemudian kebiasaan seorang perokok adalah gangguan refleks memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Itu adalah salah satu sebab kenapa perokok tidak bisa menghentikan rokoknya. Oleh karena itu, salah satu yang bisa menyebabkan dia berhenti merokok dan supaya memenuhi keinginannya, memenuhi kebutuhan oralnya, maka dia biasakan minum dengan sedotan. Itu adalah salah satu cara bagaimana menghentikan kebiasaan rokok. Kemudian siapkan cemilan sehat. Nah ini yang kadang-kadang siapkan cemilan sehat ini yang menjadi kendala juga, karena orang seringkali menyiapkan cemilan sehat, tapi cemilannya adalah karbohidrat tinggi, sehingga sering ada yang mengeluhkan, dok, saya berhenti merokok, tapi saya tambah gemuk, karena setiap mau merokok, saya makan permen, saya makan karbohidrat, dan sebagainya. Ini mungkin kecerdikan kita bagaimana cemilan yang kita siapkan yang sehat, tapi tidak menyebabkan gemuk. Kemudian selanjutnya adalah terapi perilaku. Terapi perilaku adalah misalnya melakukan kegiatan-kegiatan positif,
Karena seringkali perokok ini adalah mereka yang sering menyendiri, yang sering tidak memanfaatkan waktu-waktunya untuk kegiatan positif. Selanjutnya membersihkan rumah, itu juga atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bapak Ibu yang jangan lupakan adalah merubah mindset, mengubah mindset, pikirkan, kembalikan ke pemikiran awal, pikirkan keuntungan-keuntungan berhenti merokok apa saja. Selanjutnya adalah terapi penggantian nikotin. Ini tentunya harus dibantu oleh dokter, harus dibantu oleh klinik berhenti merokok. Tidak bisa, sulit dilakukan sendiri. Untuk selanjutnya hipnosis. Hipnosis ini bisa dilakukan dengan orang profesional, biasanya dilakukan oleh seorang hipnoterapis, bisa oleh dokter, bisa oleh psikolog atau orang yang bisa melakukan hipnosis. Kemudian akupunktur. Akupunktur merupakan bagian dari alternatif obat-obatan lain, dan jangan lupa tips berhenti merokok adalah terus berusaha. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan tentang rokok terkait dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Saya berharap kita bisa tetap sehat tanpa rokok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dr. Nina Manarosana. Sangat menarik sekali ya. Ternyata kita bisa kaget nih. Di luar sana, yang kita nggak jelas di manakah tadi filmnya ya, ternyata ada anak-anak merokok dalam suasana santai, rame-rame, tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang tuanya. Seolah-olah itu merokok katanya seperti herbal menyehatkan ya, Dokter Rina Iya, ya. betul. Itu sangat promosi dari industri rokoknya. ya, itu mengejutkan sekali ya. Kita baru tahu nih Dokter Nina nih, ternyata herbal rokok tuh herbal, dan itu apa ya namanya, propaganda yang dihembuskan untuk anak-anak kecil mungkin ya. Nah, Betul. yang pasti orang tuanya dulu ya yang terhembus ya. Kemudian betapa sulitnya ketika industrial rokok itu masuk sampai ke tujuan ke anak-anak muda kita ya. Jadi pemuda-pemuda, remaja-remaja itu dianggap sebagai apa sumber perokok pengganti ya. Dokter Rina, itu sangat Ya, betul. mencemaskan bahwa mereka betul. kalau tidak ada generasi muda merokok, pupus lah, atau pabrik rokok mungkin akan tutup gitu ya. Tidak ada generasi penerus. Betul. Karena itu ya ini informasi yang baik sekali saya rasa ya. Dan betapa bahayanya merokok itu mereka mungkin belum tahu ya. Nah, tadi Dokter Nina juga sudah menyebutkan ke macam-macam penyakit yang berhubungan dengan rokok, yang salah satunya adalah penyakit jantung ya, Dokter Nina. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detail lagi, apa sih penyakit jantung yang mungkin disebabkan oleh rokok, zat-zat dalam rokok,